Shalom. Selamat hari Minggu. Kami ucapkan selamat datang dalam kesempatan ibadah pada hari ini. Kasih setia Tuhan menyertai kita. Baik, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya ajak kita sekalian untuk masing-masing bersama-sama bersaat teduh. Mazmur 63 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Kita siapkan pujian, katakan mengejar hadirmu. Mari siapkan kita semua untuk bangkit berdiri. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang
pulihkan kami. Biarlah hari ini Engkau dimuliakan dan diangkat, dan setiap kami diberkati oleh-Mu. Bagi rajaku yang duduk
Engkau saja yang layak untuk disembah. Ya Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah, dan yang telah menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali lagi bersama-sama selaku umat ketebusan pada pagi hari ini, datang menghampiri takhta anugerah-Mu seraya menaikkan segala hormat, pujian, syukur dan terima kasih atas kasih setia dan kebaikan kami ada di hari ini. Karena itu Tuhan, kami datang untuk bersyukur, kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu, kami datang untuk mempersembahkan persembahan kami datang untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang ada dalam batin kami, menggerakkan kami pada hari ini untuk memuji dan menyembah-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan kami naik membumbung tinggi di hadapan-Mu, menyanjung dan memuliakan Engkau. Dan kami percaya bahwa hari ini Tuhan berkenan untuk memberkati kami. Mohon urapan-Mu atas setiap hamba-hamba yang ada di altar ini. Biarlah kami layak untuk melayani Raja di atas segala raja dalam kesempatan ibadah pada hari ini. Apapun bagian pelayanan kami, urapan yang sama dari Allah boleh menjadi bagian kami, sehingga sungguh ibadah ini adalah ibadah yang hidup, yang sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Jalannya ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal pertengahan hingga selesainya, biarlah Tuhan yang memimpinnya. Terima kasih Bapa. Ibadah kami pada pagi hari ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru buat kita semua. Haleluya. New Year New Me ya. New Year New Me, tapi Tuhan kita tetap Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita katakan bersama-sama, terpujilah nama-Mu Tuhan. Semua tepuk tangan, semua let's go. Satu suara kami
Sungguh benar ya Tuhan bahwa kalau kami ada sampai hari ini, semuanya karena kasih setia Tuhan. Kami bisa berada pada hari yang keempat dan hari minggu pertama di tahun baru, tahun 2026. Kami dapat melewati 1 tahun 365 hari. Tahun 2025 dengan segala pengalaman yang Tuhan izinkan, baik yang menyenangkan maupun tidak secara manusia. Tapi satu hal yang kami tahu ialah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami walau hanya sesaat. Karena itu hari ini kami bisa bergembira. Kami dapat menyatakan kasih setiamu melalui lagu-lagu yang kami telah nyatakan. Bahkan juga melalui kesaksian yang sungguh mengalami dan menikmati akan kasih karunia-Mu. Tidak ada kata yang berarti bagi kami selain daripada ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Dan biarlah setiap ucapan bibir kami hari ini adalah merupakan cetusan dari batin kami yang menyadari akan kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Hari lepas hari, minggu, bulan, bahkan tahun lepas tahun. Karena itu Tuhan, terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Hari ini kami akan belajar firman-Mu. Karena itu izinkan kami untuk duduk di bawah kaki salib-Mu. Tenangkan hati pikiran kami dan arahkan pikiran kami tertuju kepada firman-Mu, yang akan menjadi panduan dan rema bagi kami dalam menjalani tahun yang baru ini. Kami mohon urapan-Mu atas hamba-Mu yang Tuhan siapkan untuk berbicara kepada kami. Biarlah dalam segala kesederhanaannya, hanya Engkau saja yang nyata di tengah-tengah kami. Dan biarlah ketika firman-Mu diperdengarkan, hati kami berkobar-kobar untuk menyambutnya. Roh Kudus menolong kami untuk memahami dan mengerti, serta menerimanya, dan kami akan bawa pulang untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Segala kuasa setan, kuasa iblis yang mencoba untuk mengganggu kami, mengalihkan perhatian kami kepada hal yang lain, bersama-sama kami tolak di dalam nama Yesus. Roh Kudus naungi kami, dan biarlah dengan sukacita kami mendengar dan belajar firman pada hari ini. Inilah doa kami ya Bapa. Demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Silakan duduk. Baik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, boleh salami saudara seiman kiri kanan. Kalau belum ada ucapan selamat tahun baru, silakan diucapkan. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi selamat tahun baru untuk kita sekalian. Shalom. Ada sukacita? Amin. Baik, hari ini adalah merupakan hari minggu pertama dalam tahun yang baru. Kiranya kita menyiapkan diri dengan segala keberadaan kita untuk menjalani tahun ini. Ya, walaupun masih rahasia, tapi kita percaya bahwa kita menjalannya tidak seorang diri. Tuhan menyertai kita karena Ia adalah Allah Immanuel. Mari saya ajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang akan menjadi pelajaran kita pada hari ini, yang terambil dalam kitab Efesus, surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Efesus. Efesus pasal 5, kita akan baca ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Baik, ada di screen di depan. Karena ayat ini hanya 3 ayat, kita akan baca bersama-sama, saling memperhatikan, jangan saling mendahului. Ya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikian juga pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkannya,
dan punya komitmen untuk melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita baru saja beberapa hari ini dunia tidak hanya orang Kristen ya, malah juga orang non Kristen berada dalam euforia pergantian tahun 2025 ke tahun 2026. Mungkin peristiwa seperti ini ya sudah biasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi saya rasa bahwa kita perlu memahami dan mengerti bagaimana dengan hidup kita di dalam melewati setiap tahun itu. Walaupun ya ada berbagai kelompok orang yang melewati tahun yang baru. Ya kelompok pertama mungkin ya ini biasa ya. Waktu pergantian tahun ya itu yang disebut dengan Kronos ya. Dari waktu ke tahun 2024, 2025, 2026 dan seterusnya. Tetapi ada yang memahaminya bahwa tahun baru adalah tahun yang membawa harapan. Kalau ada orang yang bergumul dengan sebuah pekerjaan yang dianggapnya tahun 2025 pekerjaan ini belum memuaskan, ada sebuah harapan kiranya Tuhan akan menolong saya supaya saya bisa memperoleh pekerjaan yang baru di tahun 2026, dan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang melebihi ya. Biasanya kalau dengan pekerjaan apa yang kita harapkan? Ya, ya gajinya ya. Mungkin juga suasananya dan lain-lain sebagainya. Harapan. Ada orang mungkin ketika tahun 2025 kurang sehat. Ya, saya berharap bahwa tahun 2026 ini adalah saya sehat. Ya. Saya sembuh dari sakit saya dan lain-lain sebagainya. Jadi ya harapan-harapan. Dan memang itu tidak salah. Tetapi kelompok yang lain memahami tahun yang baru adalah sebagai sebuah kesempatan. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar dalam memasuki tahun yang baru, tahun 2026 ini adalah kesempatan membangun kehidupan yang berkualitas. Nah, itulah tema kita ya. Tahun 2026 adalah kesempatan membangun kehidupan yang berkualitas. Saya rasa mungkin hanya sedikit orang yang memikirkan hal ini ya. Tetapi bagi saya secara rohani ini adalah menjadi prioritas kita. Dan saya rasa bahwa ini juga yang menjadi keinginan Tuhan. Bukankah keinginan Tuhan Allah supaya kita mengalami sebuah perubahan ke arah yang lebih baik? Itulah sebabnya ada istilah bertumbuh ya. Artinya adanya perbedaan antara tahun yang lalu dengan tahun ini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bacaan kita tadi dalam ayat yang ke-15 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kita akan melihat beberapa prinsip ya di dalam hal membangun kehidupan yang berkualitas. Yaitu yang pertama, mengenal diri sendiri. Ya. Orang yang tidak mengenal diri sendiri mustahil untuk berubah. Kita pernah mungkin membaca bagian Alkitab ataupun mendengar bagian Alkitab. Ada dua orang yang datang berdoa ke bait Allah. Yang satu yang disebut dengan orang Farisi. Ketika orang Farisi ini datang berdoa kepada Allah, dia menengadah dan dia berkata, Tuhan, aku tidak sama seperti orang lain. Aku adalah orang yang saleh, ya, rajin beribadah, memberikan persepuluhan, melakukan hukum Taurat. Saya tidak seperti orang lain. Orang ini memegahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi ada orang yang lain, ya, yang disebut dengan pemungut cukai. Orang berdosa datang kepada Tuhan untuk menengadah ke langit saja dia tidak berani. Lalu dia berkata, Tuhan, aku adalah orang berdosa. Orang yang mengenal diri dengan benar, orang yang pertama atau orang yang kedua? Saya rasa bahwa orang yang kedua. Dan memang pada akhirnya ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya,
Dari antara dua orang ini, yang manakah Allah berkenan kepada mereka? Tuhan katakan kepada orang yang kedua, dia mengenal dirinya, ya. Siapa dia? Bagaimana keadaannya? Dan justru atas pengenalan dirinya itu ada sebuah kerinduan untuk mengalami perubahan, untuk mengalami jamahan Tuhan, untuk mengalami kasih karunia Tuhan. Tetapi orang yang tidak mengenal dirinya adalah orang yang sulit untuk berubah. Dia sudah bangga, dia sudah merasa hebat, dia sudah merasa di puncak, dan dia berpikir, saya tidak perlu mengalami perubahan apa-apa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memang sudah sampai puncak dalam kehidupan rohani kita? Apakah iman kita adalah iman yang sudah ada pada puncak? Saya rasa bahwa orang yang mengenal dirinya tidak mungkin dapat berdiri dan membusungkan dada dan dia berkata, saya tidak sama seperti orang lain. Saya sudah ada pada level yang paling tinggi. Kalau dalam bait Allah, ya ada 3 ruangan, ya, ruangan pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Nah, orang yang tidak mengenal dirinya, dia pikir dia sudah berada di ruang maha kudus. Yang menyedihkan ialah bahwa ada orang-orang Kristen juga seperti itu, ya. Dan orang seperti ini merasa tidak perlu mengalami sebuah proses untuk bertumbuh lagi. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, orang yang mengenal dirinya adalah pasti ada sebuah kerinduan untuk dia berubah. Prinsip yang kedua selain daripada mengenal diri sendiri adalah mengenal standar hidup yang tepat. Kira-kira standar hidup kita siapa? Banyak hamba-hamba Tuhan yang menjadi figur, yang menjadi idola orang-orang Kristen, ya. Ketika dia khotbah di mana, ya pasti ada orang Kristen pergi ke sana, ya. Dia sering menonton siaran-siaran melalui entah itu YouTube, televisi dan lain-lain sebagainya. Dan dia katakan ini adalah pendeta yang hebat. Saya mau seperti dia, ya. Tetapi saya ingin katakan ialah bahwa apa yang tampil di mata kita belum tentu apa yang terjadi di kamar, apa yang terjadi di rumah, apa yang terjadi di dapur. Tetapi Kristus yang menjadi standar kita, dialah yang sempurna dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Ya, dialah yang menjadi standar hidup kita. Karena itu Paulus berbicara dalam Efesus ini, dia berkata sampai kita menjadi serupa dengan dia dalam cara berpikir, dalam cara bertindak, bereaksi, sikap kita terhadap Tuhan, sikap kita terhadap sesama, sikap kita terhadap dunia ini, sikap kita terhadap masalah. Dialah yang menjadi contoh dan teladan, dan dia Allah menjadi standar dalam hidup kita. Bapak Ibu tidak salah punya idola, tetapi jadikanlah Kristus sebagai idola yang paling utama dalam hidup ini. Teladanilah hidupnya, karena dia yang menjadi standar surga bagi setiap kita. Mengenal standar hidup yang tepat, ya. Kita harus seperti dia, dan itulah kerinduan Bapa kita yang di surga. Dan justru itu ia datang ke dalam dunia ini. Ia menebus kita dari dosa, ia memisahkan kita dari dosa, dan ia berkata, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ia memberikan hidupnya kepada kita, ia membantu kita untuk berubah seperti dirinya. Manusia dalam upaya semaksimal apapun pasti akan gagal jika dia bertindak dengan kekuatannya. Tapi jika ia bersandar kepada kekuatan Tuhan, maka ia akan dimampukan. Terus perubahan hidup tidaklah terjadi seketika, tetapi melalui waktu, melalui sebuah proses yang panjang, bahkan mungkin seumur hidup. Ketika dikecewakan, siapa yang tidak pernah kecewa? Ketika ada masalah, siapa yang tidak bingung? Pasti kita masih merasa bingung. Tapi yakin dan percaya, jika firman Tuhan yang menjadi standar hidup kita, pada akhirnya apa yang menjadi kerinduan kita, bahkan juga menjadi kerinduan Allah, agar hidup kita serupa dengan Kristus, dapat terwujud pada akhirnya nanti. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, inilah prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, yaitu mengenal peluang yang tersedia.
Firman Tuhan berkata dalam ayat 16a tadi, pergunakanlah waktu yang ada. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, waktu adalah dipakai oleh Tuhan untuk dapat memproses kita untuk berubah menjadi seperti dirinya. Alkitab menggambarkan dua dimensi waktu. Waktu yang pertama yang disebut dengan kronos, yaitu waktu yang bergulir, berjalan berurutan, jam, hari, minggu, bulan, dan seterusnya, dan itu akan berulang lagi. Makanya ketika kita melewati satu minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu akan berulang kepada hari Senin lagi. Ya, demikian pun juga dengan jam. Jam itu dihitung mulai dari mana? Dari 1 atau dari 12? 12. Dari 12. Ya, mana-mana lah. Tapi jelasnya ialah bahwa waktu itu akan berulang. Hari ini di sini jam 10. Nanti akan terulang jam 10 malam lagi. Jadi terus kita hidup di dalam waktu itu, ya, waktu dari jam ke hari, minggu, bulan, tahun, ya. Jadi itu yang disebut dengan kronos. Tetapi ada yang kedua yang disebut dengan kairos, yaitu waktu atau momen kesempatan yang istimewa, kesempatan yang akan terulang. Dan inilah yang sangat menentukan di dalam hidup manusia. Mungkin contohnya Sakeus, ya. Ada yang baru pernah dengar nama Sakeus? Ya, Sakeus itu dari kecil kita sudah dengar, ya. Apalagi ceritanya unik dia. Sakeus ketika dia mendengar bahwa Yesus akan lewat, ya, di kota Yeriko, kota di mana dia tinggal. Walaupun dia adalah salah seorang pejabat di perpajakan, tapi dia punya kerinduan yang luar biasa. Dan dia tahu bahwa itulah kairos baginya. Waktu yang tepat, waktu yang mungkin tidak akan terulang pada besok atau lusa. Yaitu di mana Yesus akan lewat. Dan dia punya komitmen untuk berjumpa dengan Yesus. Kita tahu bahwa Sakeus tidak membuang waktu. Dia berpikir bagaimana caranya saya berjumpa dengan Yesus. Alkitab menceritakan kepada kita bahwa badannya pendek. Dan mungkin kalau dia, ya, kita tahu bahwa Alkitab menggambarkan di mana Yesus ada, di situ banyak orang berkerumun. Kemungkinan ketika banyak orang yang berdiri di situ, dia di belakang, ya, dia cari celah-celah karena badannya pendek, mungkin dia jinjit-jinjit gitu, ya, untuk melihat. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia pikir ini jalan raya, pasti Yesus akan lewat di sini, di bawah sebuah pohon ara. Kemudian dia panjat pohon ara itu, lalu kemudian dia tunggu. Waktu itulah yang disebut dengan kairos, kesempatan baginya. Dan puji Tuhan bahwa gayung bersambut. Ketika Yesus lewat dan dia lihat Sakeus, Yesus berkata, Sakeus, turunlah, sebab aku akan menumpang di rumahmu. Ini di luar dugaan Sakeus. Dia hanya ingin melihat, dia hanya ingin, ya, syukur-syukur kalau Yesus berkenan untuk bersalaman. Tapi rupanya tidak hanya bersalaman. Yesus berkenan untuk menumpang di rumahnya. Karena itu dalam suasana gembira, ia mempersilahkan Yesus mampir ke rumahnya. Lalu rupanya sudah ada persiapan. Ya, biasanya orang kaya kan, ya, tidak kekurangan makanan, ya. Kalau mungkin sehingga di rumah kita kelabakan, ini belum masak, ya. Tapi rupanya, ya, Sakeus tidak tahu juga sudah ada komunikasi dengan istri atau tidak, tapi Alkitab tidak. Tapi yang penting ialah bahwa mereka makan bersama pada saat itu dengan gembira. Lalu kemudian tetangga-tetangga kan mengenal Sakeus itu sebagai pemungut cukai yang tidak bersih, ya. Ya, mungkin juga, ya, dia ambil lebih, ya. Ya, sekarang ini yang disebut dengan koruptor, ya. Ya, ya, dia koruptor. Dan orang tahu itu bukan rahasia umum lagi bagi tetangga. Makanya ketika Yesus singgah di rumah Sakeus, banyak tetangga itu, ya, mulutnya, ya, ngomong, masakan guru, masakan Yesus, masakan Tuhan singgah di rumah orang
orang berdosa, ya. Ya biasalah, rupanya masyarakat dulu dan dengan sekarang ini nggak beda ya. Ya. Pasti ada perguncingan, ya. Tetapi dalam keadaan seperti itu, walaupun orang memperguncingkan Zakheus sebagai orang berdosa, waktu itu Zakheus berdiri. Lalu dia bilang, separuh hartaku akan kubagi-bagikan kepada orang miskin. Lalu kemudian, jika aku telah merugikan orang lain, aku akan kembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat. Saya rasa inilah pertobatan koruptor yang paling terkenal di dunia. Ya. Hari-hari ini kalau koruptor ditangkap, dia berusaha untuk ya, kabur menyembunyikan hasil ya, korupsinya. Tapi waktu itu adalah kairos, waktu yang tepat bagi Zakheus. Dia tidak membuang-buang waktu. Ya. Ada orang yang sudah berjumpa dengan Yesus melalui khotbah, melalui pujian, melalui cara yang ajaib, tapi masih membuang waktu. Disuruh bertobat, belum mau bertobat. Ya, membuang kairos. Ya, dia pikir, tunggu tahun depan. Tunggu tahun depan. Udah sampai tahun depan sudah pulang ya. Jadi waktunya terbuang. Bapak Ibu dan Saudara, ada momen-momen tertentu dalam hidup ini yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yang membuat kita harus mengambil keputusan sekarang juga. Dan itulah yang terjadi pada kehidupan Zakheus. Contoh yang lain yang berbicara tentang kairos. Ada seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia tahu, dia dengar berita bahwa Yesus akan lewat. Dia bilang, saya akan menggunakan kesempatan ini. Asalkan ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Itulah kairos. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Bukankah banyak kairos yang diabaikan oleh orang Kristen? Kairos itu lewat begitu saja, dengan berharap, memahami dan mengerti. Kairos sama seperti Kronos tadi. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, waktu tahun 2026 ini Allah memberikan kairos kepada kita, di mana kita perlu mengalami perubahan. Karena itu firman Tuhan berkata tadi, karena hari-hari ini adalah jahat, ya. Hari-hari ini adalah jahat, sebagaimana yang dinyatakan dalam bacaan kita tadi. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Ayat 16. Karena hari-hari ini adalah jahat. Bagaimana Paulus memberikan gambaran tentang hari-hari yang jahat itu? Kalau kita memperhatikan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, Paulus berkata demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membuat, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menyelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka menghina, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saya rasa sikap sifat seperti ini tidak jauh dari orang Kristen. Benar ya Bapak Ibu? Coba mari kita cek diri kita sendiri. Mencintai dirinya sendiri. Mungkin kita berkata, lah kalau saya tidak mencintai diri saya sendiri, siapa yang mencintai saya? Tapi ini berbicara mengenai masalah sikap yang berlebihan terhadap diri sendiri. Mencintai diri sendiri lebih daripada Tuhan. Memanjakan diri sendiri. Mengutamakan diri sendiri. Mencintai diri sendiri lebih dari Tuhan masih ada pada kita? Halo Bapak Ibu? Kayaknya masih ya. Yesus pernah bilang, barang siapa mencintai ayahnya, bapaknya, ibunya, anaknya laki-laki, anaknya perempuan, bahkan dirinya sendiri,
Ia tidak layak bagiku. Mencintai diri sendiri secara berlebihan masih ada pada kita. Halo? Kayaknya masih ya. Ya. Kita masih di fase memasuki tahun yang baru. Mari, kalau kita mengenal diri kita, kalau itu masih, berpikirlah dan berusaha untuk berubah. Amin. Yang kedua, menjadi hamba uang. Masih ada pada kita? Ya, mari kita kenal diri sendiri. Ya. Hamba uang artinya ia menempatkan uang bahkan lebih daripada Tuhan. Ya. Uang yang seharusnya untuk Tuhan diambil untuk diri sendiri. Benar Bapak Ibu? Masih ada? Seharusnya untuk Tuhan dipakai untuk diri sendiri. Waktu juga demikian. Tenaga juga demikian. Kesenangan juga demikian. Yang berikutnya, membual. Membual itu apa? Mungkin orang Ambon bilang cerita kewel ya. Cerita berlebihan, cerita tinggi ya. Menyombongkan diri, menjadi pemfitnah. Ibu-ibu dengar ini ya. Jangan tambah-tambah cerita ya. Dibumbu-bumbuin. Ini keadaan manusia akhir zaman. Jangan sampai kita juga menggenapi firman Tuhan ini ya. Mari kita mengenal diri sendiri ya. Kita akan menjalani tahun 2026, kiranya kita berubah. Menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua. Ada anak-anak yang masih tinggal dengan orang tua? Ya. Dijauhkanlah kiranya sifat dan sikap seperti ini. Tidak tahu berterima kasih. Ya. Dulu-dulu kita hidup sulit, ada orang yang menolong kita. Ketika kita sudah jadi, kita tidak mau kenal lagi. Ya. Bapak Ibu hadir di tengah-tengah kita, Bapak John, Sheila dan Ibu. Waktu saya menikah, saya tidak ada keluarga di Jakarta. Jadi karena saya dekat dengan orang tua beliau di Ambon, ya. Ada Ibu Foni Hetari. Pada waktu saya mau minang, ya, orang Ambon bilang masuk minta ya. Istri saya, Ibu Lia, tidak ada siapa-siapa saya di Jakarta. Tuhan menyiapkan mereka. Dan sampai hari ini hubungan kami tetap langgeng, ya, semakin dekat. Bahkan saya sudah dianggap adik oleh Ibu Foni Hetari. Ya, kesempatan-kesempatan yang kami ingin ketemu, ya kemarin baru sempat ketemu ya. Tahun-tahun lalu, di tahun baru kami ingin ketemu karena kesibukan. Apalagi tahun-tahun sebelumnya itu adalah tahun COVID, ya, dimana ya kita tidak bebas. Tetapi saya mau katakan bahwa kalau ada orang yang baik dengan kita, terus bangun relasi, bangun hubungan itu. Ingat perbuatan mereka, karena perbuatan mereka lah, ya, kita berhasil sampai dengan hari ini. Tuhan mempercayakan mereka untuk menolong kita. Mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan. Karena itu, tahulah berterima kasih. Dalam pengalaman apapun juga, mungkin ketika kita sulit, jangan hanya sulit kita membutuhkan orang, tapi dalam keadaan senang pun juga kita tetap bersama-sama dengan mereka. Inilah cara kita berterima kasih. Amin Bapak Ibu. Ada orang yang kita anggap pernah berjasa dalam hidup kita. Ya, saya kalau pulang ke kampung juga dulu ya saya hidup sulit ya. Ada waktu saya SMP, saya timba air ya
Belum seperti sekarang ini. Dulu itu masih ada sumur, kemudian timba air. Saya pulang ya pasti saya singgah di rumah mereka. Artinya ialah bahwa bagi saya setiap orang yang berinteraksi dengan saya, apalagi saya rasa bahwa mereka melakukan sesuatu yang tidak biasa, yang lebih, itu adalah merupakan keluarga yang kita terus bangun hubungan dengan mereka. Ini sebagai bentuk kesadaran kita untuk terus berterima kasih kepada Tuhan. Tidak mempedulikan agama. Ya, hari-hari ini sepertinya makna atau arti gereja atau arti kekristenan itu sudah mulai bergeser. Ya, jadi orang Kristen tidak mau lagi berinteraksi dengan manusia. Beribadah saja ya hanya melalui online. Ya, saya berharap bahwa ya walaupun internet, media online itu sangat menolong, tapi bagi saya ialah bahwa kalau orang bergereja mendengarkan firman Tuhan, terlibat dalam sebuah ibadah melalui online, saya rasa itu belum cukup. Gereja seharusnya saling memperhatikan, saling bersekutu, saling mengasihi, saling menolong antara satu dengan yang lain. Amin Bapak Ibu. Tapi ada orang berbulan-bulan tidak mau ketemu dengan tubuh Kristus, dengan anggota gereja yang lain. Dia sudah puas kalau dia hanya mengikuti ibadah melalui khotbah di online. Mungkin kalau katakan salah, mungkin tidak salah, tetapi tidak, bagi saya ialah tidak cukup. Ada orang juga yang istilahnya ketika datang di gereja ya seperti bioskop ya, dia menikmati suasana kemudian pulang tanpa mengenal orang lain. Saya rasa bahwa gereja tidak seperti itu. Gereja itu ialah saling menyapa, saling mengasihi, saling membantu, saling mendoakan. Bahkan juga mungkin kita berbeda dalam persekutuan. Bahkan mungkin kita juga pernah clash. Tetapi disitulah kita melatih diri bagaimana membangun kebersamaan walaupun kita berbeda. Karena itu, mari kita pahami ini. Dan kalau itu masih kita alami, kita berubah di tahun 2026. Kemudian tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Kalau ada masalah tidak bisa mengendalikan diri, malah sudah salah garang lagi. Ya, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belaga tahu. Ya, ini keadaan manusia akhir zaman. Kiranya sikap dan sifat seperti ini tidak ada di sini. Amin Bapak Ibu. Bahkan di dalam ayat yang berikutnya, ayat yang terakhir, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ya, ke gereja, bahkan juga WL mungkin ya. Main musik juga mungkin, berdoa juga mungkin. Tetapi ketika pulang, inilah sifat dan sikapnya. Sangat memprihatinkan. Karena itu sekali lagi, mari kita mengenal diri. Dan kalau itu masih ada sampai dengan tahun 2025 terakhir, jangan menyeberang lagi di tahun 2026. Harus ada perubahan. Karena tahun 2026 adalah kairos, perubahan bagi setiap kita. Yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, apakah saya atau kita masih hidup seperti ini? Mari kita introspeksi diri. Masih? Yang kedua, seharusnya adalah pemikiran kita, saya atau kita tidak lagi seperti ini. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah diubahkan oleh Yesus dan memiliki cara hidup yang baru. Seharusnya saya atau kita seperti Kristus. Karena ini yang menjadi standar dan ukuran yang seharusnya. Karena itu Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau itu belum ada di tahun 2025, mari dalam pertolongan Roh Kudus kita upayakan itu supaya kita hidup serupa dengan Kristus. Jadikan tahun 2026 sebagai waktu kairos bagi setiap kita, kesempatan bagi setiap kita. Jangan tahun 2026 lewat begitu saja tanpa ada perubahan dalam hidup kita, sama seperti tahun 2025. Orang yang masih hidup seperti yang digambarkan dalam 2 Timotius yang saya sudah sebut
ulangi 2 kali tadi, adalah orang bebal atau juga disebut sebagai orang bodoh. Kalau kita disebut orang bebal atau orang bodoh, tidak mau kan? Ya, meremehkan. Ya. Tapi kalau Rocky Gerung ya tidak seperti itu. Ya. Sudah menormalisasi kata yang berlawanan dengan bahasa yang santun. Ya, kita tidak mau dianggap bebal dan bodoh. Karena itu kita perlu berubah. Orang yang mau berubah adalah orang yang mengenal dirinya sendiri. Orang yang mau berubah adalah orang yang mengenal standar kehidupan yang sesungguhnya. Sekali lagi, standar kehidupan kita bukan pendeta yang terkenal, tapi standar hidup kita ialah Kristus. Dan kita sementara menuju ke arah kesempurnaan di sana. Inilah cara membangun kehidupan yang berkualitas. Karena itu gunakan tahun 2026 sebagai kesempatan untuk membangun kehidupan yang berkualitas itu. Biarlah ini menjadi target kita. Kalau ada kerinduan-kerinduan yang lain, mungkin tidak salah. Tapi mari saya ajak kita untuk memberikan prioritas supaya kita mengalami perubahan secara rohani. Ya, kalau mungkin kita jarang membaca Alkitab di pagi atau di malam hari, usahakan itu. Kalau mungkin kita datang gereja dalam 1 bulan hanya 1-2 kali, mari berubah. Kalau kita sering terlambat datang ke gereja, mari berubah. Amin. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan bilang aku masih seperti yang dulu. Ya. Katakan, Tuhan, saya mau berubah. Bantu saya, tolong saya. Saya tidak mau hidup biasa-biasa. Saya mau maju. Saya ingin bertumbuh. Saya ingin berubah. Saya ingin lebih lagi dari tahun 2025. Saya mau supaya hidup saya lebih berkualitas, menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu pikirkan ini, gumuli ini dengan Tuhan, lalu kemudian bertindaklah. Maka saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Sekali lagi selamat tahun baru, tahun 2026. Tuhan Yesus menolong kita untuk melakukan firman Tuhan ini. Amin. Amin. Baik, musik ke depan. Yang memberi rema bagi kami agar kami dapat menggunakan waktu tahun 2026 ini sebagai kairosnya bagi kami. Kami berubah, kami bertumbuh untuk lebih hidup menyukakan hati Tuhan, dan kami menjadi berkat. Kami sadar bahwa dengan kekuatan dan kemampuan kami tidak bisa. Tapi kami percaya bahwa ada penolong kami, yaitu Roh Kudus, yang akan mampukan kami dalam perubahan hidup kami.
pertumbuhan iman rohani kami, sehingga sungguh hidup kami membuahkan kebenaran. Ada buah-buah roh dalam hidup kami, dan hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Engkau mengetahui setiap kami. Kalau mungkin dalam tahun 2025 kami gagal untuk berubah, kami tidak mau tahun 2026 ini terulang kembali. Kami mau raih, kami mau gapai tahun 2026 ini sebagai waktu kairos, waktu yang tepat, waktu yang istimewa bagi setiap kami. Karena itu Tuhan, tolong kami Bapa. Terpujilah nama-Mu, meteraikan firman-Mu dalam batin kami dan mampukan kami untuk menghidupinya. Demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara, selanjutnya kita akan makan minum perjamuan kudus minggu pertama di bulan ini, di awal tahun ini. Kita siapkan hati untuk mengenang kembali akan peristiwa di mana Kristus menderita, mati demi kita. Karena itu saya undang BPJ bersama dengan saya dalam pelayanan jemaat pada hari ini. Sementara itu kita mempersiapkan nyanyian kemenangan iman nomor 48. Baik, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita ulangi pujian ini. Bye.
Adakah di antara Bapak Ibu yang ingin mengikuti perjamuan kudus tapi tidak sempat terlayani? Baik, semua sudah dapat ya. Baik, sebelum kita makan minum perjamuan kudus ini, mari kita dengarkan petunjuk firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 27, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebelum kita makan minum perjamuan kudus ini, mari setiap kita menghadap Tuhan. Kalau ada sesuatu yang perlu dibereskan dengan Tuhan, nyatakan itu dengan ketulusan dan ambil komitmen agar kita mengalami perubahan hidup yang menyukakan hati Tuhan. Juga bagi setiap Bapak Ibu yang mengalami kelemahan tubuh atau sakit, gunakan kesempatan ini untuk memohon belas kasihan Tuhan, untuk menguatkan dan menyembuhkan kita. Ya Bapa, di tengah-tengah ibadah kami hari ini, kembali kami mengenang akan kasih Allah yang dinyatakan kepada kami melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus, yang rela menderita, sengsara dan mati di atas kayu salib untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Dan juga oleh kematian itulah ia memberikan kehidupan yang baru bagi setiap kami. Kami ingin supaya momentum pada hari ini menjadi kairos bagi kami untuk mengalami lawatan Tuhan, agar kami diubahkan, agar kami dipulihkan, dan kami terus hidup dalam kehidupan yang baru. Juga mungkin ada di antara kami yang lemah tubuh atau sakit ya Tuhan, kemohon biarlah kesempatan ini Tuhan jamah setiap kami agar kami mengalami pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Darah-Mu menyembuhkan kami dari dosa, darah-Mu menyembuhkan kami dari penyakit kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Mari kita angkat roti atau hosti yang ada di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan yang akan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kembalilah hidup di dalam firman Allah sebagai saksi Kristus, karena kita sudah ditebus oleh Kristus dengan darahnya. Sebagai ucapan syukur kita pada pagi hari ini, naikkanlah pujian, katakan haleluya, haleluya. Haleluya.
terima kasih hari ini bersama-sama kami mengingat kembali akan peristiwa yang ajaib, peristiwa Kairos di mana Kristus rela menderita bahkan mati bagi kami, agar kami ditebus dari dosa kami, agar kami dapat mengalami kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang serupa dengan Kristus. Biarlah kami boleh tampil sebagai saksi-Mu ketika kami keluar dari tempat ini. Dan biarlah kehidupan kami akan terlihat oleh dunia ini sama seperti kehidupan Kristus, sehingga kami dapat menjadi saksi dan menjadi berkat bagi orang lain. Kami juga percaya bahwa oleh bilur-bilur penyakit kami, penyakit apapun yang dialami oleh anak-anak pada hari ini, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih untuk kebaikan, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan biarlah kami tetap kokoh kuat dalam menjalani hidup ini dan hidup meneladani Kristus. Inilah doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, masih tetap berdiri dan bersama-sama dengan orang kudus di segala abad dan di segala tempat di seluruh bumi ini, kita menyatakan pengakuan kita, pengakuan iman Rasul. Mari kita nyatakan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Trinity yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Saya undang yang bertugas, Matthew. Bapak dan Ibu, di depan ada keranjang dapat memberikan persembahan sulung ya. Jadi setelah memberikan persembahan sulung dapat mengambil ayat di dalam keranjang yang satu lagi. Sebelum itu kita akan satu dalam doa. Tuhan yang Maha Setia Maha Kuasa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapak. Kami akan memberikan sedikit daripada yang kami punya. Tolong memberkati setiap tangan yang memberi. Tolong memberkati pemberian ini. Seberapa banyak kami beri dapat memperluas kerajaan-Mu dan melancarkan pekerjaan di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami siap memberi di dalam nama-Mu. Kami telah bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk memberikan persembahan sulung dulu. Setelah itu baru persembahan kalau kita akan dijalankan. Kita akan angkat pujian untuk berkat. Amin.
setiap kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami membawa diri kami membawa hidup kami membawa seluruh pergumulan kami ke dalam tangan kemahakuasaan. Kami percaya bahwa kasih dan kuasa-Mu menyertai kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, tidak pernah berkesudahan. Itulah janji-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk hamba-hamba-Mu, kekasih-kekasih-Mu, juga kasih kami yang Tuhan hantar untuk pertama kali beribadah bersama dengan kami pada hari ini. Pak John, Syaila dan Ibu, kami berdoa adalah Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan. Tuhan juga memberkati anak-anak di dalam pekerjaan mereka. Dan biarlah hamba-hamba-Mu ini senantiasa menikmati kasih karunia Allah dalam hari-hari ke depan. Demikian pun juga dengan Ibu Lamsihar yang berkesempatan beribadah bersama dengan kami pada hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati keluarga, berkati usaha dan pekerjaan, berkati apa yang menjadi kerinduan dalam hidupnya. Dan biarlah hamba-Mu boleh menikmati kasih karunia Allah. Bahkan juga dengan seluruh jemaat Marturia, setiap kami yang hadir dalam ruangan ini, kami percaya janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kami. Bersama-sama juga kami berdoa untuk seluruh orang kudus di muka bumi, dan khususnya dalam lingkungan gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat wilayah daerah sampai kepada gereja-gereja lokal, wilayah Jawa Sumatera, daerah Jabodetabek. Tuhan Engkau memberkati gereja ini, berkati penginjilan baik dalam negeri maupun luar negeri, penginjilan di kota, penginjilan desa, penginjilan di pedalaman. Tuhan Engkau memberkati, bahkan jadikan warga gereja Kemajuan Indonesia menjadi saksi-Mu. Semua orang Kristen di Indonesia menjadi saksi Kristus. Dan dengan demikian, shalom Allah dapat dihadirkan di negeri ini. Kerjasama pemimpin-pemimpin gereja, Tuhan Engkau memberkati. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau memberkati presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Demikian pun juga semua lembaga tinggi negara. Tuhan Engkau memberkati agar bangsa ini boleh tetap aman. Kami sebagai warga gereja masih tetap memiliki kebebasan untuk beribadah dan kebebasan untuk memberitakan Injil. Terima kasih juga untuk persembahan umat pada hari ini. Biarlah persembahan ini adalah merupakan bentuk ucapan syukur kami, tanda cinta kasih kami, bahkan iman kami kepada Tuhan yang sudah memberkati kami. Dan jadikan keuangan ini menjadi sarana untuk mendukung pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini. Kembalikan berkat-Mu berkelimpahan bagi seluruh jemaat yang sudah memberi. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan dengan kami, atau bahkan dari kebutuhan kami, namun tak tersebut melalui doa ini. Kiranya Roh Allah menyempurnakan doa kami ini, karena kami bawa semuanya hanya dalam satu nama yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, sampaikan kepada kita pada hari ini, renungkanlah itu, lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu, dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, silakan bersatu teduh. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah di waktu-waktu mendatang. Shalom, selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.